Mbak Rahmah mana ya? Kalian belum mandi juga nggak masalah kok. Beneran. Mbak Rahmah ditinggal kemana ini? Loh, malah sekarang Sepet yang matiin. Nggak sisiran, nggak apa-apa, Sepet. Oke. Baik, kita akan ngobrol dulu. Mbak Rahmah, bisa dengar suara saya nggak ya? Ada masalah dengan audiomu kah? Ibu maaf, ini Rahmah bilang ke saya katanya audionya ada permasalahan. Oh gitu. Iya. Baiklah. Kameranya juga bermasalah? Oh enggak. Ya, baiklah. Maaf Bu, tadi klaim sinyalnya jelek. Oke, ya, masih terlihat di sini kalau sinyalnya. Mumpung ini bisa on semua, saya ambil presensinya dulu. Nanti kalau misalnya yang satu masuk, teman kalian yang satu masuk, nanti kita presensi lagi. Baiklah. Oh gitu. Baiklah, kalau begitu berarti hanya ada 11 orang ya. Oke, tidak masalah. Baiklah, kita akan ngobrol sebentar. Kemarin pada saat saya memindahkan jadwal untuk Vito ini dari kemarin yang kalian minta jam 9 ke jam setengah 4 ini, apakah ada di antara kalian bersebelas yang kira-kira tubruan? Tidak ada atau belum tahu? Gimana Bu, seharusnya fitogeografi itu hari apa, jam berapa Bu? Lupa saya. Kalau di jadwal, Ya. Kalau di jadwal itu hari ini, hari Rabu jam setengah 4. Tetapi biasanya kalau sore itu kan dipakai praktikum biasanya. Nah sekarang tergantung kalian. Apakah kalian nyaman dengan jadwal yang seperti ini, setengah 4 hari Rabu, atau kalian mau memindahkan jadwalnya? Kalau untuk hari Rabu, saya hanya bisa kalau kalian mau jam 7. Karena setelah jam 9, kami semua harus off dari kuliah sampai dengan jam 1. Gimana? Mohon maaf Bu, kalau jam 7 itu ada kelas pemilihan pohon terapan Bu. Berarti nggak bisa hari Rabu jam 7 kan? Ya. Ini Sahnas masuk. Maksudnya gimana nih? Begitu. Oh, hari ini sih nggak ada. Hari ini sih belum ada. Saya mau memfikskan jadwalnya dulu. Barangkali mungkin kalian ada yang keberatan. Ada di antara kalian yang mengulang silvikultur? Nggak ada. Oke, karena silvikultur itu jamnya Rabu jam setengah 4. Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti harusnya tidak ada yang tabrakan mestinya. Baiklah, berarti untuk seterusnya kita fikskan dengan jadwal hari Rabu jam setengah 4 ya. Iya Bu, nggak masalah. Iya Bu. Baik. Kemudian itu konfirmasi yang pertama. Berikutnya, saya sebenarnya pengen tahu alasan kalian ambil fitogeografi itu apa sih? Yo, siapa yang mau mewakili? Mas Arya dulu deh. Karma mau skripsi di lab dendro. Oke. Berikutnya saya ambil random ya. Mbak Nurhaimah. Iya Bu, izin masuk. Apakah suara saya terdengar Bu? Kecil banget Mbak suaranya. Halo. Apa udah lebih besar Bu? Ya, sudah jelas. Oh iya. Oh iya. Kalau dari saya kenapa ambil fitogeografi karena sebelumnya saya dari
Departemen KSDH, Bu. Kenapa saya ambil fitogeografi? Karena ini, Bu, kemarin tuh sebenarnya ada sisa SKS kayak gitu, Bu. Cuma untuk pilihan bebas minat yang dari Departemen KSDH sendiri banyak jam yang tabrakan kayak gitu, Bu. Jadi saya coba cari dari matkul bebas minat dari departemen lain, terus ketemu salah satunya tertarik sama fitogeografi ini, Bu. Kayak gitu. Oke, jadi dasar prinsip awalnya adalah tubrukan ya. Tubrukan dengan mata kuliah yang lain. Apa kalau ngambil mata kuliah dari KSDH? Oke, bagaimana dengan Fauzan? Halo Bu, suara saya bisa terdengar tidak Bu? Sangat jelas. Alhamdulillah. Kalau saya jujur sebenarnya saya itu suka geografi Bu. Ya, cerita sedikit ya Bu ya. Boleh? Ya. Jadi kan saya kan suka geografi ya Bu ya. Jadi kan kayak suka tentang kewilayahan gitu, zona-zona oriental, neartik, paleartik gitu Bu. Nah, kebetulan kan saya juga suka taksonomi ya Bu. Jadi kayak ordo sama kelas-kelas dalam makhluk hidup itu. Terus kan kebetulan saya memang silvikultur ya Bu ya. Jadi kan ingin mengenal di suatu daerah itu ada tumbuhan yang khas itu apa. Misalkan nanti kalau saya ternyata ditugaskan di Indonesia Timur, nah saya tahu di sana itu tumbuhan yang khas itu di sana itu apa aja. Terus nanti hama-hama yang sering mewabah di sana itu apa. Terus yang unik-unik itu tiap daerah itu tumbuhannya apa. Jadi intinya hanya pengen tahu tumbuhan yang khas di setiap daerah gitu. Oke, Ya. Menarik sekali alasannya. Baik, berikutnya Mbak Nurul. Ya Bu, sebelumnya saya juga dari Departemen KSDH sebenarnya. Karena mau ngisi kekosongan juga milih matkul ini. Cuman setelah dicari-cari soal fitogeografi ini ternyata lumayan menarik juga. Karena kan kita belajar tumbuhan tapi kita kaitkan dengan aspek geografi atau yang bentuk muka bumi gitu. Dan sebelumnya kan belum pernah belajar juga. Jadi kayaknya menghubungkannya tuh apa ya Bu? Kayak jadi lebih menarik gitu gimana mungkin ke depannya kalau misalnya saya udah belajar banyak juga bisa tahu apakah ternyata si persebaran tumbuhan ini bisa dihubungkan sama departemen saya atau enggak gitu, Bu. Oke, menarik juga. Oke, berikutnya Mbak Kansa. Ya Bu, apakah suara Hansa terdengar? Sangat jelas. Kamu di kampus kah? Iya Bu, mohon maaf memakai masker ya Bu. Iya, kelihatan belakangnya soalnya. Baik, jadi alasan kenapa saya ambil fitogeografi, nah pada dasarnya basic saya sama dengan Haima, kemudian Nurul juga dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan. Nah, di mana di departemen ini tuh lebih concern ke satuannya seperti itu sih Bu. Dan kemudian saya mencari di Simaster ya terkait dengan flora secara spesifik kayak gitu dan bertemulah fitogeografi. Nah, itu pun alasan kenapa saya ambil fitogeografi karena saya ingin mengetahui tentang persebaran flora yang ada di Indonesia itu seperti apa. Sebagai basic ketika mengkonserv ya menyelamatkan budaya hutan itu enggak hanya sekedar satwa tapi tumbuhannya juga harus dipelajari seperti itu. Oke, kalau begitu cukup bagus ya alasan kalian. Ini satu angkatan semua, Pak? Sepertinya Kak Syanas angkatan 18, Bu. Kalau kami rata-rata angkatan 19. Oke. Ya, kalau sana saya sering ketemu. Ini apa namanya? Salah satu koas yang paling sering di Dendro ini. Oke, Mas Antonius, kamu punya alasan tersendiri? Kalau saya milih fitogeografi ini karena ini Bu, nggak ada alasan spesifik gitu loh Bu. Cuma dengar nama fitogeografi itu kayak jadi tertarik aja gitu Bu. Kayak pengen tahu materinya tentang apa. Sebelumnya saya nggak tahu ini materi tentang apa, terus ya udah pengen ambil aja gitu. Pengen ambil aja. Nah, ini juga menarik juga nih. Ini karena apa? Karena kemarin kalian ngisi KRS. Di dalam KRS mungkin belum keluar ya jadwalnya waktu itu. Kemudian setelah itu nanti kalian
kalau misalnya harus berubah, misalnya gitu. Ada masa untuk KPRS. Nah, saya nggak tahu nih. Kalau kemarin yang masuk ke saya itu jumlah kalian 5. Begitu saya buka di semester ternyata ada 12. Wow, jadi banyak gitu. Oke, berapapun jumlahnya, kalaupun hanya 2 orang, tetap akan diselenggarakan supaya tidak mengacaukan dunia ini. Oke, baik, saya akan sebentar ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan laptopnya. Mengingat ini beberapa kali kok tidak bisa jalan katanya. Baik, untuk mata kuliah ini karena mata kuliah bebas ya, ini sehingga kita tidak terpaku 14 kali tatap muka dengan 2 kali ujian. Kalau ujiannya sih wajib 1 kali ujian sisipan dan 1 kali ujian akhir. Itu wajib. Kemudian nanti bentuknya seperti apa, nanti kita tinggal ngikuti pada saat, karena kalian ini kan berarti kan sudah banyak semesternya ya, itu sehingga tidak lagi seperti Dendro yang massal itu udah rombongan banget. Jadi nanti kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian tahu, apa yang kalian inginkan, dan apa yang menjadi kehendak kalian pada selembar kertas. Seperti itu, sehingga kemungkinan besar nanti ujian yang lewat semester, kalian bisa mencoret-coret hasilnya nanti. Jadi kalian akan mengekspresikan apa yang terpikir oleh kalian pada saat kalian belajar tentang fitogeografi ini. Itu. Kemudian untuk penilaian, ada ujian sisipan, ada ujian akhir, masing-masing adalah 35% untuk diri sendiri, sehingga kalau digabung ada 70%, dan yang 30% itu adalah tugas terstruktur. Tidak ada kuis, yang ada adalah tugas terstruktur. Ada 2 pengampu, saya dan Pak Atus, pembagiannya tidak setengah semester, tidak, tetapi nanti lewat materi. Jadi siapa yang akan menyampaikan materi apa, seperti itu. Kemudian untuk hari ini hanya akan ada 1 slide, 2 slide dengan pembukaannya saja. Itu sehingga untuk kontraknya yang saya bacakan tadi 14 kali itu kalau memungkinkan, tetapi kalau seandainya ternyata ada merah, karena kalendernya memang merah, bukan saya yang mewarnainya jadi merah, maka kami akan mengusahakan untuk tidak menggantinya, karena untuk mata kuliah bebas batasannya adalah 12 kali tatap muka. Nah, sepanjang tidak kurang dari 12 kali berarti itu sudah aman-aman saja. Ada yang tidak setuju? Setuju, Bu. Baiklah. Oke. Kemudian kalau jamnya tepat itu adalah jam 3:30. Nah, sekarang tinggal jam sholatnya. Kalau jam sholatnya itu kayak seperti ini ya, hari ini tadi itu jam sholatnya sudah mendekati 3:30. Tidak akan mungkin saya bisa menyelesaikan dalam 2 menit, nggak mungkin. Itu sehingga pasti akan molor sekitar 15 menit. Tuh, nggak masalah ya. Tapi kalau nanti kemudian ternyata jamnya mundur atau maju menjadi jam 3 sudah azan, maka kita bisa mulai dengan jam 3:30. Tetapi saya usahakan pada jam 3:30 atau sebelumnya ruang sudah terbuka sehingga kalian bisa masuk. Oke? Oke. Baik, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Bu. Baiklah, kalau begitu kemudian kita masuk pada evaluasi. Evaluasi itu adalah ujian akhir, ujian sisipan dan tugas. Kalau untuk tugas, kalau seandainya kalian terlewat tugas, selama belum ujian akhir, tugas masih bisa disusulkan. Contohnya, pada tatap muka yang ke-3 atau ke-4, kalian mendapatkan tugas. Ada suatu tugas, entah itu apapun bentuknya. Kemudian di dalam tugas itu tertulis, kalian bisa
menyerahkan tugas itu pada batas ujian sisipan. Ternyata kalian lupa. Nah, selama belum ujian akhir, kalian masih bisa menyusulkannya. Siapa tahu nanti pada saat pertemuan tatap muka ya, satu kali setelah UTS, itu ternyata kalian ingat atau mungkin diingatkan oleh teman-temannya, kemudian kalian mau submit, kami persilahkan. Jadi nilainya akan tetap masuk. Tuh. Kemudian kalau ada tugas yang datang menjelang UAS, batas akhirnya adalah pada saat UAS berlangsung. Jadi misalnya tatap muka yang ke-10 ada tugas, seharusnya dikumpulkan pada saat minggu setelahnya. Ternyata kalian lupa. Nah, batasnya adalah pada saat ujian akhir berlangsung. Kenapa? Karena dengan jumlah mahasiswa yang kurang dari 15 orang, itu waktu koreksi kami hanya 5 hari. Waktu koreksi ujian kami hanya 5 hari. Sehingga kalau kalian menyerahkan tugas setelah UAS, maka itu akan menambahkan beban kami pada saat koreksi, jumlahnya akan menjadi makin banyak dan kami akan menumpuk dengan yang lain juga. Sehingga ada kemungkinan kami lupa memasukkan ke dalam daftar yang sudah ada. Sehingga di dalam penghitungannya tidak masuk. Nah, ini akan merepotkan. Kenapa? Karena kalau ada koreksi di dalam nilai di semester, bahwa kami harus membuat banyak laporan. Ribet, gampangannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Jadi itu enggak terlalu susah. Kami akan ingatkan, mudah-mudahan kami tidak lupa, mudah-mudahan. Oke. Kemudian, kalau saya berharapnya selama tidak karena hal yang sangat krusial, maka saya minta kalian untuk tetap masuk, tidak bolos. Jadi kami hanya mengizinkan kosong, jadi kalian nggak masuk ke dalam kelas itu. Maksimal adalah 3 kali, tidak berturut-turut. Besok, minggu depan nggak masuk, minggu depannya nggak masuk, usahakan minggu depannya lagi, jangan sampai tidak masuk. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh pada nilai kalian. Kalau 3 kali berturut-turut, itu artinya nilai kalian akan turun 1 grade. Dari B ke B-, dari B- ke B per C, dan seterusnya. Jelas ya? 0,25 sih. Tetapi kan sama saja, itu kalau itu masuk ke dalam penilaian, hasilnya akan menurunkan IPK kalian juga. Nah, saya kira itu tidak akan susah. Kemudian, untuk ujiannya nanti kita akan menggunakan semester. Untuk materinya kalau ada yang akan kami sampaikan akan kami gunakan semester juga. Tetapi kalau ternyata lewat semester tidak bisa karena terlalu besar, kami akan gunakan ELOK. Semuanya bisa mengoperasikan ELOK ya? Bisa, Bu. Kalau semester pasti bisa karena itu sudah makanan sehari-hari. Baik. Itu adalah kontrak yang kita buat bersama, sehingga saya berharap baik kalian maupun kami sebagai pengampu itu bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya di kalian ada grup khusus untuk fitogeografi ini, kalian boleh masukkan saya dan Pak Atus, sehingga kalau ada pertanyaan di luar jam, kalian boleh menggunakan grup itu untuk media. Bisa? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada,
Oke. Judulnya adalah fitogeografi pohon. Sebenarnya kalau kita lihat kata fitogeografi itu yang terpikir oleh kalian itu apa sih? Siapa tadi yang belum kenal? Nur Ida, Mbak Nur Ida. Kira-kira fitogeografi itu tentang apa sih? Apakah suara saya terdengar, Bu? Suaramu kok kecil banget? Apakah sudah terdengar sekarang? Agak lumayan. Iya. Jelas. Ya, untuk fitogeografi sendiri yang saya tahu itu mempelajari tentang persebaran tumbuhan. Itu sih Bu, masih sebatas itu yang saya tahu. Baik, jadi kalau menurut apa yang tadi sudah Mbak Ida sebutkan, fitogeografi itu berasal dari dua kata ya, fito dan geografi. Fito adalah tumbuhan, geografi adalah sebaran. Ada yang tidak setuju? Setuju. Baik. Mari kita lihat. PPT-nya bergerak enggak ya? Buatan Bu, masih di mata kuliah fitogeografi pohon. Ini yang tadi saya maksud. Sudah beberapa kali terjadi seperti ini. Saya ini sebentar. Saya coba. Siapa dia? Kok bisa sambil WA-an ya? Oke, sudah bisa terbaca? Sudah, Bu. Baik, ini adalah beberapa definisi yang kami ambil dari banyak sumber. Di sebelah kiri itu ada salah satu tumbuhan yang memiliki khasiat amat sangat banyak. Tumbuhan ini tidak ada di Jawa, adanya di luar Jawa, tetapi bagi orang-orang setempat ini meyakini bahwa tumbuhan ini memiliki manfaat yang amat sangat banyak. Mereka banyak menggunakannya, banyak mencarinya, bahkan kadang-kadang mereka kemudian rela untuk mengorbankan jenis tumbuhan lainnya untuk mendapatkan jenis ini. Nama lokalnya apa? Tidak tahu. Saya minta maaf, saya tidak tahu nama lokalnya, tetapi nama ilmiahnya adalah Ficarhina cauliflora. Nah, kenapa gambar ini saya ambil menjadi salah satu simbol? Karena kalau kita melihat dari manfaatnya yang amat sangat banyak, amat sangat berguna untuk orang setempat, untuk masyarakat tradisional, itu artinya jenis ini memiliki kesempatan untuk dikembangkan. Dalam hal apanya? Banyak. Tidak hanya dikembangkan dalam artian kalau itu masuk ke silvicultur berarti dia bisa dibudidayakan, kemudian nanti diperjualbelikan. Nah, tugasnya konservasi adalah mencegah bagaimana caranya supaya jenis ini tidak lepas kendali pada eksploitasinya. Harus ada upaya untuk melindungi, mengkonservasinya sehingga harus tetap ada menjadi salah satu bagian dari biodiversitas yang ada. Dari apa yang sudah saya ceritakan, karena ini tidak ada di Jawa dan
banyak ada di luar Jawa saat ini ya, banyak ada di Jawa, banyak ada di luar Jawa untuk saat ini, bukan berarti itu akan terus bertahan seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang memiliki tidak ada satupun orang yang terlepas dari sifat tamak. Manusia itu selalu ingin mengeksplor, eksplor terus. Nah, apa yang dieksplor? Banyak hal. Nah, salah satunya adalah tumbuhan ini. Sehingga kalau kemudian kita punya gambaran daripada nanti di luar Jawa itu habis, maka harus ada upaya untuk, nah itu medianya pemuliaan, benar, masuk ke silvikultur. Tetapi di dalam hal ini yang harus kita pelajari adalah kalau orang banyak mau memanfaatkannya, sebenarnya sebarannya kayak apa sih? Nah, disitulah. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, dari banyak referensi yang kemudian saya baca dan saya sarikan, ini ada beberapa di antaranya. Fitogeografi, ini ada dua istilah di dalam bahasa asingnya, ada plant geography dan phytogeography. Dua-duanya kalau di bahasa Indonesia kan jadinya adalah fitogeografi. Fitogeografi atau geografi tumbuhan. Didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran tumbuh-tumbuhan di muka bumi, termasuk susunannya, produktivitasnya, dan sebab-sebab yang menentukannya. Nah, dalam hal ini, ada kata produktivitas itu tetapi di dalam tanda petik. Kenapa? Karena produktivitas di sini yang dimaksud itu bukan kemudian hal yang mengarah pada ekonomi, tapi lebih mengarah pada distribusi, pada sebarannya. Produktivitas mungkin anakan, produktivitas untuk biji, mungkin buah, dan seterusnya. Tuh, bisa saja dia berkembangnya nanti akan seperti apa, memencarnya seperti apa. Oleh sebab itu, kemudian kalau kita baca bukunya Polunin, itu adalah Plant Geography judulnya, ditulis pertama kali pada tahun 1994, dituliskan bahwa fitogeografi itu adalah ilmu tentang perbedaan fenomena distribusi tumbuhan di bumi. Mencakup semua hal yang mengubah atau mempengaruhi permukaan bumi, baik oleh pengaruh fisik, iklim, atau interaksi dari makhluk hidup ke lingkungannya. Kata makhluk hidup di sini karena kita berbicara tentang fitogeografi itu langsung seharusnya kita langsung berpikir itu tumbuhan. Oke. Kemudian pada referensi yang lain ditulis oleh Shukla dan Sandel, ini orang India, pada tahun 1996 itu menuliskan bahwa fitogeografi itu adalah suatu kajian tentang migrasi dan penyebaran tumbuh-tumbuhan di daratan atau perairan. Nah, kalau kita berbicara tentang migrasi, kalian tahu nggak migrasi itu artinya apa? Apa? Perpindahan. Oke. Kalau itu orang, maka akan ada dua istilah untuk migrasi. Tetapi karena ini tumbuhan, biasanya kalau ada perpindahan itu larinya nanti pada karantina, itu ekspor, itu impor, dan seterusnya. Oke, bahwa orang juga bisa, nanti di sini kalian akan belajar, agennya apa aja sih, kok bisa tumbuhan itu pindah. Kenapa? Karena sesungguhnya hanya ada satu cara tumbuhan ini bisa berpindah dalam tanda petik dengan sendirinya.
Hanya ada satu cara. Selebihnya semua itu dibantu oleh agen yang lain, termasuk manusia. Apa itu? Di sini kalau nanti kita akan bicara tentang pemencaran. Ada satu pemencaran di mana si tumbuhan ini memang benar-benar dari mekanisme yang dia bentuk sehingga bisa memencarkan propagulnya sendiri ke tempat yang berbeda. Oke, itu nanti teorinya juga lumayan panjang. Kemudian di bagian bawah saya tuliskan dengan cetak merah supaya jelas, maka itu saya blok warna putih di belakangnya. Kalau kemudian kita rangkum semuanya ini, maka definisinya menjadi fitogeografi adalah ilmu yang mempelajari sebaran makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan, atau distribusi vegetasi di bumi termasuk semua faktor yang mengubah permukaan bumi akibat faktor fisik, iklim, atau karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, banyak orang kemudian memendekkannya, menyingkatnya menjadi fitogeografi adalah kajian yang mempelajari sebaran makhluk hidup di bumi pada masa yang lalu dan saat ini. Jadinya simpel. Kalau kita baca yang panjang, banyak banget, malah jadinya ruwet. Tapi yang paling, kalau menurut saya, yang paling mudah untuk dimengerti, mudah untuk ketertarikan kita menjadi sangat banyak kalau kita baca yang pendek. Fitogeografi adalah kajian yang mempelajari sebaran makhluk hidup di bumi pada masa yang lalu dan saat ini. Dari definisi yang sudah kita pelajari baru saja, kalau menurut kalian, bagaimana caranya supaya kita bisa dengan mudah mempelajari hal-hal ini? Gimana sih caranya? Baca buku, baca jurnal, lihat film, apalagi ya? Baca komik misalnya, atau mungkin baca ensiklopedia, browsing, atau apa? Ada nggak kalian menemukan dari gambaran ini ya? Kira-kira media apa sih yang membuat kalian lebih mudah untuk mempelajari hal-hal ini? Yuk, siapa yang mau kasih contoh? Mbak Dewanti? Oh iya, Bu. Halo, apakah suaranya terdengar? Iya, tapi kecil, Mbak. Halo, Bu, apakah suaranya terdengar? Terdengar, tetapi saya nggak tahu teman-teman. Ini terdengar nggak, Bu? Ah, jelas. Ya. Okay. Tadi yang Ibu tanyakan berarti maksudnya adalah bagaimana cara mudah mempelajari fitogeografi, ya, Bu? Ya. Kalau menurut saya sendiri, mungkin pertama bisa menggunakan eksplorasi. Mungkin dari eksplorasi itu, kemudian dari eksplorasi-eksplorasi sebelumnya, itu kan ada yang dinamakan yang sampel yang diambil itu, mungkin dari situ kita juga bisa cari kesamaannya, kemudian dari situ juga kita bisa menggunakan kunci determinasi juga, Bu. Oke. Mungkin. Terima kasih. Yuk, terima kasih Mbak Dewanti. Berarti eksplorasi dulu ya. Baik, ada yang mau Ada yang mau usul lagi? Mungkin kalian punya cara yang lain? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Di antara kalian,
Apakah ada yang saat ini tidak ada di Jogja? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, banyak ternyata. Saya, Bu. Loh, kok ternyata banyak? Kemarin katanya kalian ada di sini semua. Hah? Oh, itukah sebabnya kalian meminta daring? Oke, kalau begitu kita harus membuat komitmen lagi nih. Kira-kira kapan kalian nyampe ke Jogja ya? Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan gambaran yang cukup baik tentang fitogeografi ini akan lebih baik kalau kalian berada di area yang liar tetapi terkendali. Artinya apa? Kita tidak akan keluar dari UGM, tetapi saya akan menunjukkan ke kalian ada area yang saat ini bukan terbengkalai sebetulnya ya, tetapi karena memang belum ada penggunaan lain, maka dia dibiarkan sudah lebih dari 2,5 tahun seingat saya. Itu sehingga di dalamnya itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa kehutanan ini untuk eksplor seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Diwanti. Ini saya nggak tahu apakah minggu depan kalian ada di Jogja atau mungkin minggu depannya lagi. Tetapi saya berharap sebelum ujian sisipan kalian sudah ada di sini. Oke, sekarang kita bikin komitmen lagi. Untuk minggu depan kalian mau luring atau daring? Dari saya daring, Bu. Siapa daring? Siapa lagi? Daring dulu, Bu. Pausan daring. Ada lagi yang mau daring? Arya luring. Dari saya daring dulu, Bu. Antonius Danang juga daring. Sudah 3 daring, 1 luring. Saya pengen segera luring sih, Bu. Oke, Mbak Dewanti, pengen segera luring. Saat ini ada di mana, Mbak? Saya di Jogja, Bu. Oh, kamu di Jogja. Asli Jogja, kah? Nggih, Bu. Oh, pantas. Jangan-jangan kamu di Sleman dekat rumah saya kali. Enggak, saya di Timoho, Bu, Baciro. Oh, Baciro. Saya punya saudara di Baciro loh. Oke. Masih berapa banyak lagi yang mau daring? Kalau banyak yang daring, saya coba hadirkan. Saya hadirkan lokasinya via foto minggu depan. Tapi dengan satu syarat nih. Kalau kemudian fotonya tidak bisa membantu karena kalian tidak bisa mengidentifikasinya dengan baik, maka mau tidak mau kalian harus luring. Gimana? Setuju, Bu. Untuk awal-awal sepertinya tidak masalah. Baiklah, kalau begitu kita coba lihat. Ini areanya bukan di arboretum ya. Ingat, areanya bukan di arboretum. Areanya ini saat ini ditutup dengan seng, seluruhnya mutar, sehingga tidak semua orang bisa masuk. Nah, kebetulan karena ada tugas, saya sempat masuk. Dan saya melihat, wow, sudah seperti hutan, meskipun sempit tapi panjang. Begitu, dan ini posisinya saya rasa kalian kalau lewat mana tuh? Kalau lewat dari Bundaran ke arah GSP kalian pasti tahu nih. Terus di sebelahnya nih. Jadi mulai dari bekasnya Purna Budaya ke selatan terus sampai ke Gelanggang, semuanya ditutup oleh seng. Nggak mungkin kalian bisa masuk tanpa izin, ya kan? Nah, saya sudah masuk ke dalamnya dan itu sudah bagian sebelah utara Purna Budaya itu sudah
50% mendekati hutan. Hutan. Tuh, kemudian nanti ke tengah itu agak-agakan lah. Ke selatan itu sudah kayak hutan lagi. Itu sangat menarik kalau nanti kalian mau belajar di sana. Kemudian kalian akan bisa mempelajari banyak hal, terutama untuk metode yang biasa digunakan untuk fotografi ini. Di sana, sayangnya tidak bisa daring. Kenapa? Karena kalian harus bisa tahu pohonnya yang mana, anakannya yang mana. Kalau dari foto piye caranya? Nggak bisa kan? Nah, oke, itu ya. Jadi kita coba lihat seberapa jauh foto yang saya buat nanti itu akan bisa kalian identifikasi. Kalau selama kalian masih bisa mengidentifikasinya via foto, kita masih bisa daring. Begitu macet, maka harus luring. Setuju ya? Setuju, Bu. Oke. Baiklah. Untuk definisi ini, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Ini Mbak Dewanti Uma, kalau mau eksplorasi boleh ikut tidak Bu? Boleh. Ya, berarti gelanggang. Betul sekali ini Antonius memang itu di gelanggang. Bukan. Ya, di antara kalian. Dendro. Bukan saya, Bu. Saya, Bu. Hah? Saya. Ini gimana ini? Capek, Bu, capek. Oh, kamu ini. Kamu nilaimu A kan? Iya, Bu. Oke. Ini contoh ya, sebentar. Mari kita lihat. Japet? Iya, Bu. Perhatikan pada spesimen yang saya pegang. Kenapa? Baiklah. Background-nya saya buang. Sebentar. Sebentar. Ini background-nya susah. Tunggu sebentar ya. Stop share dulu. Biar mudah mencarinya. Ternyata susah. Nah, ini. Nah, kelihatan. Bisakah dirimu mengidentifikasi ini apa? Bu, boleh ke kanan atau ke kiri? Soalnya itu kertas putihnya yang malah kelihatan. Nah, itu, Bu. Oke. Karena, iya, Bu. Memang itu spesimennya kering, jadi saya pun agak sulit. Itu mungkin kalau menurut saya ya, Bu. Mangga atau kelengkeng. Aduh, kurang jelas, Bu. Iya benar. Daring memang agak susah, Bu. Rambutan.
Oke, jadi itu. Bentar ya, satu lagi. Ini tanamannya plastik. Nah. Oke, sekarang perhatikan baik-baik yang warnanya biru. Oke. Menurut kalian, Saya kira itu bunga daisy, Bu, tapi saya juga nggak tahu kalau daisy ada yang warnanya biru, Bu. Desi, ada yang lain? Mungkin krisantemum, Bu. Siapa yang menyebutkan chrysanthemum tadi? Frozen. Ya, Bu. Oke, itu yang betul. Tapi tidak mudah kan? Nah, itu maksud saya. Memang kekurangannya daring adalah itu kalau seandainya kalian semua ini bisa open camp, kalian akan bisa membangun sebuah komunikasi dengan baik. Tapi kalau tidak, ada yang ditinggal tidur lah, ada yang ditinggal makan lah, itu yang masuk itu ilmu yang masuk itu mungkin nggak bisa full. Pada saat ujian, nah, flashback ya, jujur nih, pada saat ujian berlangsung, hasil kalian mungkin lebih baik daripada kalian luring. Tapi kalau kalian jujur, mungkin sebenarnya nilai aslinya tidak sebesar itu. Kenapa? Yo, ada nggak di antara kalian yang kemudian jawabannya saling mungkin kalian bekerja dalam grup, mungkin karena daring ya, dan satu orang mengerjakan nomor 1, satu orang mengerjakan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ya atau enggak? Nggak ada yang berani ngomong kan? Kenapa? Kerjain sendiri, Bu. Gimana? Mengerjakan sendiri, Bu. Mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri itu kan bagi mereka yang karena dia tinggal di rumah jauh dari Jogja. Tapi kami melacak beberapa kelompok pada saat ujian. Dari mana? Karena jawabannya bahkan titik komanya sama, salahnya juga sama, persis pada huruf yang sama. Itu artinya apa? Filenya kopian, banyak sekali seperti itu. Pada ujian civil kultur semester kemarin, saya menemukan ada 6 mahasiswa. 6 mahasiswa. Siapa yang di rumah? Itu jawabannya itu sama persis. Mau nggak mau. Karena kami tidak bisa menemukan siapa yang salah, siapa yang betul, sehingga kami turunkan nilainya semua 5 poin. Gitu caranya. Sama-sama fairnya kan. Jadi saya nggak tahu nih apakah soalnya ada 7. Nggak tahu tuh yang nomor 1 yang mengerjakan siapa, nomor 2 siapa, tetapi ternyata ada 6 mahasiswa yang plek persis setitik-titiknya, sesalah-salahnya, sehurufnya yang salah. Oke, itu ya. Jadi memang tidak banyak yang menghendaki daring karena apa? Karena memang mudah. Iya mudah. Tetapi untuk belajar tanaman susah kalau daring. Bisa coba kita tes. Kalian semua kecuali Mbak Sahnas, kemudian Mas Japet, Mas Arya, ini kan yang para koas dendro nih. Ini kalau saya tes kunci pasti cepat. Tapi kalau yang lain, saya kasih kunci untuk membaca, mengidentifikasi yang ada di sana, di mana di situ dekat gelanggang. Kira-kira cepat apa enggak ya? Oke, tapi untuk awal-awal nanti kita tidak akan yang sulit-sulit.
kita akan benar-benar fokus pada fitogeografinya. Setuju? Oke, kalian bisa bersiap untuk minggu depan. Fotonya akan saya hadirkan ke kalian. Kemudian saya akan mencoba untuk mengubah, ini kemungkinan sistem di laptop saya ini yang tidak kompatibel, sehingga setiap kali saya menayangkan PPT-nya nggak mau jalan. Entah apa yang terjadi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh. Banyak. Kalau kita lihat dari sini, sebentar. Ini ada bukunya Polunin yang yang ditulis pada tahun 1994. Tadi bukunya saya cari tidak ketemu. Judulnya adalah Plant Geography. Ini. Mungkin masih ada di dalam box, mengingat bahwa mata kuliah fitogeografi pohon yang aslinya sebelum digabungi dengan dendro ya, itu terakhir diberikan itu pada tahun 2010. Nah, saya mencari filenya sudah kesulitan, sehingga saya sudah menggunakan 2 laptop dan banyak external hard disk maupun flash disk belum ketemu, sehingga saya tadi menggunakan buku yang ini. Ini juga sama, judulnya Plant Geography. Karangannya Martin C. Kelman. Ini buku asli, bukan fotokopian. Yang saya tahu ini di perpustakaan ada. Hanya saya tidak tahu boleh dipinjam apa tidak. Tuh, karena yang di perpustakaan itu adalah fotokopi dari buku ini maksudnya. Dan ini buku aslinya milik almarhum Pak Rujiman. Aslinya ada di saya. Saya tidak minjam ya, ini ya, warisan. Itu. Kemudian masih ada buku yang lain lagi, tetapi yang paling banyak judulnya itu adalah Plant Geography, bukan Fitogeografi. Baca ya. Ini yang tipis, ada yang tebal juga. Yang punyanya Polunin ini tebalnya 2 kali ini. Nah, ini halamannya sampai 181. Nah, yang Polunin itu sekitar 380. Oke, kemudian dua-duanya bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya ada tidak? Seingat saya ada, judulnya Pengantar Geografi Tumbuhan, tetapi karena itu merupakan yang menerjemahkan itu adalah orang Indonesia yang background-nya adalah geografi, sehingga isi di dalamnya itu satu, istilahnya banyak tidak dikenal di dunia kehutanan. Yang kedua, sudah ada modifikasi lebih ke geografinya. Jadi yang ditonjolkan itu adalah geografinya, sehingga tidak saya gunakan. Saya lebih menggunakan pada referensi aslinya. Itu untuk untuk referensi. Nanti kalau filenya ketemu, minggu depan akan saya tayangkan beserta dengan yang lain-lain, sehingga kalau saya berharapnya ketemu, dan saya optimis minggu ini ketemu. Oke, ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Oke, saya juga sebenarnya kalau untuk teknis pelaksanaan lebih suka luring sih, Bu. Tapi kebetulan akan ada hajatan dalam waktu dekat, jadi makanya kayak nanggung kalau balik Jogja. Jadi kalau itu tadi versi kami kan, Bu, Ibu nanya. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri, soalnya kalau tanggalnya itu tanggal 12 kan bisa sih.
biar nggak terlalu mepet. Kalau ibunya sendiri, apakah tadi diminta sebelum UTS, kalau bisa kita kan belajarnya luring. Kira-kira kami fixnya gitu, Bu, biar nggak terlalu terburu-buru mesan tiketnya. Mungkin kalau ibunya bisa memberi tanggal lebih pasti kan, biar lebih enak gitu, Bu. Terima kasih sebelum. Oke, sebenarnya kalau bagi kami, itu kalian lihat background saya, itu adalah buku, itu artinya saya ada di kantor. Jadi, kalau bagi saya tidak masalah, kalian mau daring, kamu mau luring, itu buat saya tidak masalah. Saya akan lebih banyak ada di kantor. Begitu. Tetapi pada saat kita berada di lapangan, blended pun tidak bisa. Tuh, masalahnya di sana. Kalau blended kan berarti kan harus ada kamera yang jalan. Emang ada yang mau jadi kameramen? Nggak mungkin kan? Tuh. Jadi kalau luring ya luring penuh. Kalau daring penuh. Pilihannya cuma 2. Nah, itu sebabnya saya menawarkan minggu depan saya hadirkan fotonya lebih dulu. Kalau kalian bisa mengidentifikasinya via foto, kita masih bisa daring. Tetapi begitu macet, maka kita harus luring. Sehingga saya memang tidak berani memberikan jadwal fix, karena akan sangat bergantung dari kalian. Kalau saran saya, kalian kan ber-11 nih, ber-11 atau ber-12, itu silakan diskusikan. Sehingga keputusan itu tidak, karena saya bukan diktator ya, keputusan itu kalian sendiri yang membuat. Begitu. Kemudian, karena jumlahnya kurang dari 30, sebenarnya luring tidak masalah. Ruangnya cukup banyak dan ruang yang disiapkan itu adalah ruang dengan kapasitas 30. Kalau jumlahnya lewat dari 30 memang tidak diizinkan untuk luring. Tapi kalau luring harus dipecah. Genap ganjil gitu. Mungkin minggu ini yang masuk ganjil, minggu depan yang masuk genap. Seperti itu. Nah, kebetulan kan 12. Jadi tidak ada masalah. Ruang juga memiliki ada AC-nya, tetapi ventilasinya cukup besar karena jendelanya gede-gede tanpa hambatan. Sehingga tetap bisa dibuka. Itu kalau kalian mau ada di kelas. Jadi kalaupun saya pegang pohon, pegang sampel tanaman, sampelnya bisa lihat langsung. Kalau ini kan susah. Tetapi tidak harus tergesa-gesa. Silahkan kalian diskusikan antar kalian, kemudian silahkan kalian membuat keputusan kapan kalian akan mulai luring. Gitu. Jelas ya? Ya, jelas dan menjawab. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Masih ada lagi? Sudah cukup? Dari saya sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa semuanya sudah clear. Kita bisa akhiri kuliah perdana pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke. Daring ya, masih daring. Nanti saya hadirkan fotonya di sini. Mbak Dewanti kalau mau bareng saya ke mana, ke area sana. Satu hal yang saya pesan adalah kita ini orang hutanan. Jadi kalau mau masuk ke dalam hutan, maka kita harus siap dengan style di lapangan. Jangan menggunakan sepatu yang terbuka. Oke. Tumbuhan di sana banyak yang ada durinya kecil-kecil. Sehingga kalau kena kulit ya nggak apa-apa, tapi perih kalau pas mandi. Ini karena banyak yang sudah di atas 2 meter. Jadi ini juga lengan juga harus ketutup. Itu ya Mbak ya. Bawalah topi. Dan jangan heran nyamuknya banyak. Oke. Nanti kita bisa diskusi lagi. Kalau untuk hari Jumat saya ada kuliahnya dari pagi sampai dengan sore, kemudian besok saya ada rapat, jadi tidak bisa. Kemungkinan besar Senin. Ya.
Baiklah, kalau begitu kita tutup dulu untuk kuliah pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Selamat banyak. sore, Bu Adri. Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat sore. Yuk, Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. amin. Terima kasih sama-sama.